النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الشيخ وأصوله وفوره أن الله تغشاه بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imam wal muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulul musannifi ya'rifu bi fathi awwalihi wa sukuni thanihi. Dan ucapan pengarang ya'rifu, kalimat yang sebelum kemarin ya, itu ada kalimat wajaba alaihi an ya'rifa. Jadi kalimatnya wajaba alaihi an ya'rifa. Itu kalimat ya'rifu atau ya'rifa dengan fathah awalnya ya dibaca, wa sukuni thanihi, sukun huruf yang kedua ainnya ya'rifu atau ya'rifa. Mushtaqun minal ma'rifati, diambil dari kalimat al-ma'rifah. Jadi arafa ya'rifu ma'rifatan. La minat ta'rifi, bukan dari kalimat at-ta'rif. Jadi bukan yu'arrifa, dibacanya wajaba an ya'rifa. Jadi bukan dibaca wajaba an yu'arrifa, karena wajaba an ya'rifa itu ya'rifa diambil dari kalimat al-ma'rifah. Dikasrahkan difathahkan huruf yang pertama, kemudian disukunkan huruf yang kedua, dibaca wajaba an ya'rifa. Wa wajaba 'alal multaqiti an yahfadhaha ayil luqatata limalikiha hatman ay wujuban min ghairi khilafin. Wajib atas orang yang memungut barang temuan untuk menjaganya, menjaga barang temuan untuk siapa? Limalikiha hatman ay wujuban ghaira min ghairi khilafin. Untuk orang yang memiliki barang tersebut hukumnya wajib tanpa ada perselisihan pendapat para ulama. Jadi kalau kita udah nemuin barang temuan,
kemudian langsung kita jaga, itu jaganya hukumnya wajib. Nanti kalau seandainya ada yang punya, balikin. Makanya yang menjaga itu barang hukumnya wajib. Di mana dijaganya? Fi hirzi mithliha ila zuhurihi, di tempat penjagaan yang layak baginya, yang bagus tempatnya, jangan sembarangan naruhnya. Sampai kapan? Ila zuhurihi, sampai nampak, sampai datang kepadanya orang yang memiliki barang tersebut. Demikian tuh. Jadi kita kemarin pertama, kalau ada barang temuan, kita yakin diri kita amanah, ambil, pungut. Kemudian jaga itu barang di tempat yang memang layak, jangan sembarangan naruhnya. Sampai kapan? Ila zuhurihi, sampai nampak datang daripada orang yang memiliki barang tersebut. Kemudian tsumma ba'da ma dzukira min ma'rifatil umuris sabiqati wal hifzi fi muddatin qalilatin. Kemudian setelah sesuatu yang disebutkan kemarin, pertama mengetahui perkara-perkara yang telah lewat keterangan kemarin, tahu tempatnya, tahu wadahnya, tahu ikatannya, tahu modelnya, tahu bentuknya, tahu sifatnya, atau kalau uang tahu pecahannya. Itu yang nemuin mesti tahu tuh, diingat-ingat semua itu. Nah kemudian juga wajib untuk menjaga pada beberapa masa yang sedikit, yang singkat. Idza aradal multaqitu tamallukaha, apabila orang yang memungut barang itu ingin memiliki barang tersebut. Wa kada idza aradal iltiqatal hifzi ala sahihi, demikian juga apabila dia ingin memungut untuk menjaga barang itu atas pendapat yang sahih. Jadi kalau habis dia pungut, dia jaga, kemudian dia pengen milikin ini barang, boleh nggak? Boleh. Kemudian atau dia ingin menjaga barang ini menurut pendapat yang sahih, arrafaha bitasdidir ra'i mustaqun minat ta'arifi, maka dia mesti menginformasikan arrafaha dengan tasdid ra-nya, diambil dari kalimat at-ta'arif. Arrafa yu'arrifu ta'arifan, arrafaha, dia informasikan barang tersebut. Hukumnya apa? Wujuban binafsihi au naibihi, hukumnya wajib. Jadi menginformasikan barang yang sudah dia temukan, kemudian dia jaga di tempat yang layak, kemudian informasikan, hukumnya wajib dari barang yang dia temukan. Dia sendiri yang informasikannya atau melalui wakilnya orang lain. Berapa lama diumumkannya, diinformasikannya? Sanatan, selama 1 tahun. Jadi setahun penuh informasikan barang yang dia temukan tersebut. Dari kapan dimulainya? Min yaumit ta'rifi tahdidan, dari hari dia umumkan, dia informasikan, tahdidan, ini merupakan batasannya. Kemudian wayadhkuru zamana wijdanil luqatati wa makanahu wujuban fihima, dan dia orang yang tadi mungut barang itu mesti hukumnya wajib dia ngingat dari barang yang dia temukan, masanya kapan, waktunya kapan, tempatnya kapan, itu hukumnya wajib. Jadi orang yang nemuin barang, dia wajib tuh catat tanggalnya, tanggal berapa, bulannya, tahunnya, kemudian harinya hari apa, tempatnya di mana. Itu hukumnya wajib diingat oleh orang yang memungut barang temuan tersebut. Wa mahallahu fil makani ma lam yakunit ta'rifu, wa mahalluhu fil makani ma lam yakunit ta'rifu waqi'an fihi, tempatnya pada masalah tempat barang itu selama penginformasian barang itu adalah waqi'an bihi, ada padanya. Wa illa fala yajibu dzikruhu, kalau seandainya tidak, maka tidak wajib diingatnya. Wa yu'arrifuha fi baladil iltiqati, dan diumumkannya, diinformasikannya di negeri dia temukan barang tersebut. Jadi tempatnya di mana? Jakarta. Di Jakarta, maka diumumkanlah barang-barang yang dia temukan tadi.
Kemudian di mana diumumkannya? Wa ala babil abwabil masajidi, di pintu-pintu masjid. Jadi agak repot tuh. Jadi umuminnya di pintu-pintu masjid atau pakai speaker. Inda khurujin nasi minal jamaati, ketika orang keluar dari melakukan salat secara berjamaah. Jadi sunnahnya demikian. Jadi sunnahnya demikian, caranya demikian. Diumumkannya hukumnya wajib selama 1 tahun, kemudian diumumkannya, diinformasikannya di pintu-pintu masjid ketika orang keluar dari setelah melakukan sholat fardu berjamaah. Wa yukrahu ta'rifu fil masajidi idza kana bi raf'i sautin. Makruh hukumnya menginformasikan barang temuan di masjid-masjid jika menggunakan suara yang tinggi. Makruh hukumnya itu. Wa illa fala karahata. Kalau suaranya rendah, nggak tinggi, maka hilanglah kemakruhannya. Jadi jangan sampai teriak-teriakan, jangan. Yang paling enak pakai speaker udah itu, pakai speaker dengan suara yang nggak tinggi. Kita umumkan para jamaah sekalian bahwa ini ada barang yang saya temukan. Sebutin tuh dia punya barangnya apaan, handphone misalnya. Nah, itu demikian hukumnya adalah wajib diumumkan selama 1 tahun di pintu-pintu masjid. Dihitungnya itu dari pas dia mengumumkannya setahunnya. Jadi bukan dihitungnya pas lagi ditemukan barangnya, bukan. Dihitung setahun itu dari mulai dia menginformasikan, mengumumkan barang yang dia temukannya. Wal yukthir minat ta'rifi fil mawdi'il ladzi wajadaha fihi. Tadi yang pertama diinformasikannya di pintu-pintu masjid. Yang kedua, hendaknya orang yang menemukannya memperbanyak menginformasikan barang yang ditemukannya di mana? Fil mawdi'il ladzi wajadaha fihi, di tempat-tempat yang dia mendapatkannya barang itu. Di tempat mana itu? Oh, misalnya di jalan A, umumin di situ tuh. Di situ diumumin berkali-kali, sering. Illa an yakuna mafazatan, kecuali memang di padang sahara, di padang pasir. Kalau di padang pasir, fafi aqrabil amakini ilaihi min baladin aw ghairihi, maka diumumkannya, diinformasikannya di tempat yang paling terdekat dari negerinya atau selainnya. Jadi kalau memang tempatnya ketahuan, misalnya Jakarta, di Kecamatan Tebet, Kelurahan Bukit Duri, situ umumkannya tuh selama 1 tahun. Tapi kalau soalnya di padang pasir, di padang sahara, maka di tempat yang memang lebih mendekati tempat tersebut. Yang ketiga, wafil aswaqi, di pasar-pasar. Jadi umumin yang pertama di pintu-pintu masjid. Yang kedua di tempat dia temukan barang itu. Yang ketiga di pasar-pasar. Wa nahwiha min majami'in nasi, dan selainnya dari tempat-tempat orang berkumpul. Contohnya apa? Al-qahawa, seperti tempat-tempat warung kopi. Umumin dari barang-barang yang memang ditemukan tersebut. Jadi agak repot ya Bang, agak repot. Umumin selama 1 tahun tadi di pintu-pintu masjid. Kemudian juga yang kedua di tempat dia temukan barang tersebut. Yang ketiga di pasar-pasar. Yang keempat di tempat-tempat orang berkumpul. Wa yakunu ta'rifu 'alal 'adati zamanan wa makanan, dan penginformasiannya itu menurut kebiasaan masanya dan tempatnya. Kemudian kapan dimulainya tuh hitungan setahunnya? Wa btida usanati yuhsabu min waqtit ta'rifi la min waqtil iltiqati. Dan permulaan setahun itu dihitungnya dari waktu dia menginformasikan barang yang dia temukan tersebut, bukan dari waktu dia mengutnya. Jadi hitungannya bukan pas mengut, bukan. Dihitung setahun pas dia informasikan di pintu-pintu masjid, di pasar-pasar, di tempat ditemukan barang tersebut, atau tempat-tempat orang berkumpul. Nah itulah dihitung dimulainya hitungan setahunnya. Wallahu a'lam bishawab.